Bayangin deh, kalau kamu lagi salat di musola, yang ternyata musola itu di bawahnya ada mayat anggota keluarga kamu sendiri. Kok serem banget sih? Oke, sini aku ceritain tentang nasib tragis Pak Surono. Jadi, Pak Surono ini adalah warga dari Jember yang memiliki istri bernama Busani. Mereka juga memiliki dua anak yang bernama Fatim dan Bahar. Anak perempuannya yang bernama Fatim ini bekerja menjadi TKW di Malaysia. Dan anak laki-lakinya yang bernama Bahar sudah menikah dan tinggal di dekat rumah orang tuanya. Namun diketahui anak laki-lakinya ini masih suka meminta uang ke kedua orang tuanya. Suatu hari di tahun 2019, Pak Surono ini panen kopi yang menghasilkan keuntungan sampai 100 juta. Nah, dari sinilah muncul rasa kesal dari anak laki-lakinya yaitu Bahar karena merasa tidak kebagian hasil panen dari sang ayah. Akhirnya Bahar ini ceritalah ke ibunya yaitu Busani. Busani yang mendengar cerita dari Bahar pun ikut kesal, lantaran dia juga merasa tidak ikut menikmati hasil panen kopi suaminya itu. Di situ Busani ini juga curiga kalau Pak Surono ini punya selingkuhan dan penghasilannya ini diberikan ke sana. Dari situlah terbesit rencana Bahar buat ngebunbun ayah kandungnya, dan gilanya lagi, rencana ini disetujuin oleh Busani. Parah juga ya. Akhirnya di suatu malam di bulan Maret 2019, ketika Pak Surono ini lagi tidur, Bahar dan Busani benar-benar melakukan aksi kejinya itu. Mereka membunbun Pak Surono menggunakan linggis yang ia gunakan untuk bertani sehari-hari. Setelah Pak Surono meninggoy, mereka kemudian mengubur jasadnya di rumah bagian belakang di area dapur. Lalu Bahar ini mengecor bagian atasnya dan dipasangi keramik. Tempat itu pun kemudian dijadikan sebagai tempat sholat atau musola keluarga. Setelah semua itu, Busani dan Bahar ini kemudian menelepon Fatim dan mengatakan kalau bapaknya ini pergi dari rumah dan menikah lagi sama perempuan lain. Bahkan ketika ada tetangga yang menanyakan keberadaan Pak Surono ke mereka, mereka ini juga bilang kalau Pak Surono ini sudah pergi merantau keluar pulau. Tega banget sih. Belum, ini belum klimaksnya. Tahu nggak? Setelah kejadian keji itu, gak lama dari situ Busani ini menikah siri sama tetangganya yang bernama Pak Jumarin. Yang ternyata diketahui Busani ini memang udah lama selingkuh sama Pak Jumarin. Dan akhirnya mereka menikmati harta peninggalan Pak Surono. Padahal Pak Jumarin ini juga sudah mempunyai istri, namun diketahui istrinya ini kerja jadi TKW. Nah, pas istrinya pulang ke Indonesia, Pak Jumarin ini malah balik ke tempat istrinya dan dia ninggalin Busani gitu aja. Karena hal itu, Busani ini langsung cerita sama Bahar anak laki-lakinya. Dan Bahar yang gak terima ibunya dibikin sakit hati, malah berniat memfitnah Pak Jumarin dengan mengatakan kalau Pak Jumarin inilah yang telah membunbun ayahnya yaitu Pak Surono demi bisa menikahi ibunya yaitu Busani. Bahar kemudian datang ke rumah kepala dusun yang bernama Pak Edi, dan dia mulai mengarang cerita tentang pembunbunannya Pak Surono. Dia juga mengatakan kalau mayat Pak Surono ini dikubur di bawah rumah mereka. Pak Edi pun segera lapor polisi, dan polisi segera bergerak membongkar musola rumah Busani. Dan ternyata benar, polisi menemukan mayat Pak Surono di bawah musola rumah Busani. Karena penemuan itu, polisi nggak langsung percaya bahwa pelakunya adalah Pak Jumarin dan mulai menginterogasi beberapa pihak. Dan polisi menemukan kejanggalan kalau memang Pak Jumarin ini adalah pelakunya. Kenapa mayat Pak Surono ini dikubur di rumahnya Busani? Berarti seharusnya Busani ini tahu dong suaminya ini dibunbun. Setelah dicecar oleh polisi, Busani malah mengeles kalau bukan dia pelakunya, tapi Bahar anak laki-lakinya. Dan akhirnya Busani dan Bahar ini berujung saling tunjuk dan terungkaplah semuanya bahwa emang Pak Jumarin ini nggak tahu apa-apa soal kematiannya Pak Surono. Karena pelakunya ya memang Busani sama Bahar, istri dan anak Pak Surono sendiri. Karena hal itu Busani pun akhirnya divonis hukuman penjara selama 10 tahun. Dan Bahar divonis 20 tahun penjara atas perbuatan keji mereka.